20 Oktober 2025 genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masih teringat ketika masa kampanye, Prabowo Subianto menempatkan teknologi dan kesehatan sebagai program prioritas. Keduanya dimasukkan dalam 8 program hasil terbaik cepat yang dijanjikan cepat terasa manfaatnya. Program kesehatan diletakkan paling depan. Pertama, makan bergizi gratis untuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil. Kedua, cek kesehatan gratis dengan target ambisius, yakni menurunkan kasus tuberkulosis hingga 50% pada 2029. Kedua program ini disebut sebagai investasi gizi dan pencegahan penyakit untuk memperkuat produktivitas generasi mendatang. Kemudian program teknologi Prabowo menjanjikan integrasi e-planning, e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. Pusatnya adalah pembangunan single identity number yang menjadi identitas tunggal menggabungkan data kependudukan untuk akses satu pintu ke seluruh layanan negara. Secara garis besar, janji ini sederhana sekaligus ambisius. Namun, sudah 1 tahun memerintah, apakah janji kampanye tersebut sudah terrealisasi? Halo sahabat Kabar Bursa, senang sekali kami, redaktur kabarbursa.com, hadir dalam spesial report 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Ada saya, Yunialawati, pemimpin redaksi Uslimin Usle, dan redaktur Muhammad Syahrianto dalam Revolusi Data Tersandung Nasi Beracun. Jadi, Ari dan Pak Usle, kan kali ini kita akan ngomongin apa saja nih capaian pemerintahan Prabowo Gibran dalam 1 tahun ini di sektor teknologi dan kesehatan. Seperti yang sudah kita saksikan bersama di liputan sebelumnya, pada masa kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempatkan teknologi dan kesehatan sebagai prioritas. Di bidang teknologi, pemerintah menjanjikan integrasi e-planning, e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. Nah, apakah ini semua sudah terwujud? Lalu di bidang kesehatan nih, ada makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Apakah program ini juga sudah berjalan dengan lancar? Nah, untuk menjawabnya sudah ada redaktur kami yang akan berbagi pandangannya. Gimana nih, Ri? 1 tahun ini apa aja nih yang sudah terlihat? Iya, kalau tadi bicara soal teknologi dan kesehatan, dari sisi teknologi ini kita berangkat dari perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, menjadi Komdigi. Aspek yang diurus jadi semakin meluas ke ranah digital. Antara lain yang telah disebutkan tadi seperti integrasi data, kemudian juga pencegahan perilaku yang tidak baik di digital, ranah digital, dan juga seperti judi online dan tadi e-budgeting, e-procurement, dan lain-lain, seperti itu. Bagaimana dengan Pak Usle, Pak? Tanggapannya, Pak? Iya, jadi terima kasih Bu Nilai. Ini Pak Prabowo dan Gibran kan sudah setahun ya. Betul. Nah, kita di Kabar Bursa memang sejak jauh-jauh hari sebelumnya sudah memprogramkan kita akan mencoba mengevaluasi capaian pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, paling tidak di sektor ekonomi. Jadi kan kita ada beberapa ya, sektor teknologi dan kesehatan. Tentu kita akan membahas soal Komdigi, kita akan bahas soal makan bergizi gratis, yang tahun depan angkanya lebih gila lagi tuh, 335 triliun. Naiknya luar biasa ya Pak ya? Hampir 10% dari total APBN kita. Ya, dia cuma kalah jauh dari anggaran, tapi kita juga bersyukur karena anggaran pendidikan sudah ditingkatkan juga menjadi 769 triliun. Jadi itu baru mencapai lebih dari 20% sepanjang sejarah dalam 10 tahun terakhir. Itu bahkan dalam 14-15 tahun terakhir, itu anggaran pendidikan tidak pernah mencapai angka sesuai dengan amanat konstitusi 20%. Nah, nanti tahun depan di APBN 2026. Nah, ini dari situ kita harus mengatakan bahwa setahun kepemimpinan Pak Prabowo ini ada perubahan yang cukup mendasar gitu ya. Nah, tapi kaitannya dengan teknologi ya seperti itu juga sebetulnya. Di ujung periode sebelumnya, di ujung periode keduanya Pak Jokowi, itu kan gila-gilaan tuh judi online. Di mana-mana pernah kita bahas juga di editorial, ada yang banyak sekali angka
perceraian di daerah Jawa Barat, Iya. di daerah Cianjur dan sebagainya karena terlibat judi online. Iya. Bahkan karena sudah kecanduan dengan judi online, dia menggadaikan atau menjual anak dan atau istrinya. Itu kan parah sekali. Nah, dengan perubahan-perubahan ini kita melihat ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Jadi misalnya transaksi judi online menurut data dari PPTK itu kan turun 70%. Sangat luar biasa tuh penurunannya. Dari 1,3 juta situs juga berhasil diblokir. Tapi itu juga ada juga orang Komdigi, ada juga orang dalam yang ternyata, tapi itu kan bagus terungkap kan, ada orang dalam yang ikut main. Serta, ya. Ya, jadi, nah, jadi inilah perubahan-perubahan yang terjadi dengan sistem. Karena begini, era digitalisasi ini kita tidak bisa lagi mengatakan, wah itu kan nanti. Ya. Ini memang semua harus berubah. Jadi tidak lagi hanya beradaptasi, tapi memang eranya berubah. Jadi ini semua kita harus berubah. Bahkan Kementerian Koperasi dengan nanti akan ada pembahasan khusus itu ya. 80.000 desa juga pelaporannya lewat digitalisasi secara online. Jadi ya sampai kalau di teknologi digitalisasi ya luar biasa lah, lumayan lah. Capaiannya. Meskipun ada juga misalnya yang belum jalan sebagaimana mestinya, masih kalau begitu orang masuk tersendat-sendat, korteksnya Dirjen Keuangan juga sampai hari ini juga masih sering batuk-batuk. Ya, artinya kan semua hal ini idealnya ketika kita sudah masuk zaman digitalisasi, bahkan pemerintah sudah membuat mengeluarkan peraturan pemerintah terkait percepatan digitalisasi itu. Harusnya yang kayak Kortex ini dibenahi dengan baik karena ini sumber pendapatan negara. Cuma kan Kortex kalau kita buka hari ini itu masih sering batuk gitu. Gimana kalau di ujung pelaporan SPT di bulan Maret kan kira-kira gitu. Jadi digitalisasi ini nggak berjalannya nggak pelan-pelan ya Pak ya, tapi kayak kita naik kereta us gitu ya Pak ya, us gitu. Jadi harus benar-benar penyesuaiannya harus benar-benar yang ya kita memang harus cepat juga berlarinya gitu ya Pak ya. Cuma masih sama seperti roller coaster, naik turun. Terbanting-banting kita kan. Jadi tapi ini juga ada kaitannya. Ini kan sebetulnya sudah dimulai dari periode sebelumnya. Ya, bagaimana meskipun terantuk kasus pengadaan BTS itu kan bagian dari Satu Data Indonesia, kemudian percepatan internet di mana-mana. Pemerintah memang sudah menjanjikan bahwa dari sekian 80.000 desa, lebih 83.000 desa di Indonesia yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, itu kan memang dijanjikan seluruh ibu kota desa kelurahan akan dapat akses internet. Meskipun masih ada 1-2 yang belum terakses itu. Tapi jumlahnya tidak banyak lagi. Nah, ini artinya peluang untuk digitalisasi kita ini, kehidupan yang serba menggunakan perangkat digital itu memang tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau, siapa yang tidak paham digital, dia akan tergerus ya Pak ya. Dia akan tertinggal. Ya gitu. Berarti kan jalannya cepat nih Pak nih. Nah, ini diimbangi tidak Pak dengan infrastruktur digitalnya Pak? Ke hari itu kalau bagaimana Ri? dengan infrastruktur digitalnya itu seimbang tidak Ri dengan percepatan digital kita Ri? Kalau kita tarik lagi ke anggaran atau APBN ya yang setelah dipotong atau diefisiensi oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, banyak anggaran dari kementerian dan lembaga yang ada ini terpotong. Salah satunya Komdigi yang ikut terpotong. Nah, kalau kita lihat ini di sini tantangan dan hambatannya itu ketidakmerataan fasilitas dan juga ketidakmerataan teknologi yang disediakan, baik itu dari tingkat kementerian kemudian hingga ke daerah. Jadi di sini sebetulnya belum begitu maksimal sesuai dengan harapan dan cita-cita dari digitalisasi ini. Pemerataan internet, kemudian digitalisasi, keamanan digitalisasi, keamanan data pribadi itu sepertinya masih terhambat oleh beberapa hal teknis seperti fasilitas yang tadi disebutkan. Itu kembali lagi kita butuh memang dari sisi angkanya, uangnya itu perlu ditambahkan karena ketidakmerataan ini menjadi sulit untuk melakukan percepatan tadi gitu.
Jadi kita bergeraknya jadi nggak bisa yang secepat yang diharapkan gitu ya. Iya, jadi ada ketimpangan implementasi di lapangan sehingga cita-cita yang ya misalkan pemerataan akses internet untuk pendidikan di pelosok-pelosok daerah 3T, 3T betul. itu belum begitu maksimal. Bahkan di ibu kota pun kadang-kadang internet juga masih ngadat-ngadat ya. Iya betul. Masih nggak terlalu maksimal. Bukan ngadat-ngadat lagi, hilang beneran kadang-kadang. Hilang beneran kadang-kadang. Betul-betul roller coaster ya, Iya. kencang Betul, tapi roller coaster. ada area atau ada wilayah yang tidak ada sinyal gitu ya. Iya. Jadi Iya. begitu, kira-kira kalau kita di roller coaster pas turun itu tidak ada sinyal gitu ya. Iya. betul. Terus juga untuk mencegah atau melindungi data pribadi dari masyarakat di Indonesia itu juga pemerintah bercita-cita melakukan migrasi ke eSIM. Tapi eSIM ini harus didukung oleh perangkat smartphone yang sesuai gitu. Jadi sebagian besar ini belum termigrasi data eSIM-nya untuk menghindari transaksi-transaksi atau phishing yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Ini kalau sampai semester 1 aja masih 850.000 dari 360 juta nomor aktif gitu. Jadi ini salah satu contoh dari ketimpangan yang ada. Cita-cita tidak sebanding dengan dana yang dipotong. Bagaimana Pak Usle? Ya, jadi kalau soal anggaran kan memang semuanya ya Iya. semua mengeluh karena beralih ke sebelah, ke program kesehatan sebetulnya. Semua Program beberapa gizi, iya ya, diperbesar beralih. ya Pak ya, Ya, program jadi, gizi itu ya. Kita berkali-kali kupas tuh. Ini sebetulnya bukan efisiensi. Kalau efisiensi kan kurangin semua. Iya. Tapi ternyata efisiensi yang berganti baju menjadi realokasi. Dipindahkan Ya, ya Pak ya. dipindahkan. Nah, jadi tentu pemerintah kita berharap, kita percaya saja, mudah-mudahan pemerintah dengan melakukan kebijakan realokasi itu memang tujuannya untuk kebaikan bersama ya. Tapi kaitannya dengan digitalisasi ini karena sudah sebagai janji kampanye sendiri memang harusnya dia berjalan beriringan gitu ya. Jangan kemudian dari sini bersebelah seperti kebijakan injak bambu agar ujung kanan naik maka diinjak ujung kiri. Iya. Yang ini kita mau adalah dua-duanya naik kira-kira begitu. Nah, jadi ini memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden, tapi kita optimis dengan kabinet yang jumbo itu, yang besar itu, meskipun sampai hari ini juga masih tambal sulam, ada beberapa yang diganti beberapa kali ya, ada yang karena memang problem attitude dan sebagainya, ada yang karena tidak mampu, dan ada yang karena memang dinilai tidak maksimal kerjanya sehingga diganti, atau ada juga yang karena belum ada yang ngisi, gitu ya. Nah, kita berharap Presiden dan timnya itu bisa dengan menggunakan kepala dingin dan melihat bahwa yang mana sebetulnya kebutuhan kita. Ya, karena begini, sektor di teknologi kalau kita lepaskan, itu kita akan ketinggalan. Pada akhirnya, kita akan tanda petik dijajah oleh sama negara Asia Tenggara. Karena judi online misalnya, itu kan sebetulnya dikendalikan dari negara tetangga. Uang kita lari ke sana, uang masyarakat kita lari ke sana. Nah, maka kita patut berterima kasih, seperti laporan PPATK yang turun 70% itu sangat luar biasa. Coba bisa dibandingkan berapa triliun dana masyarakat kita keluar. Nah, gitu. Jadi, ya kita berharap kebijakan penganggaran di tangan Menteri Keuangan yang baru itu bisa semakin lebih efektif, efisien, dan produktif. Kira-kira begitu ya. Baik Pak. Jadi Ri, tadi Adi nyebutin kan ya, kalau infrastrukturnya tuh belum merata, masih banyak ketimpangan di sana sini, terutama khususnya untuk daerah 3T ya Ri ya. Bagaimana dengan literasinya Ri? Literasi tentang digitalisasi ini Ri. Sudah baguskah atau berjalan dengan menanjak atau bagaimana Ri? Atau stagnan aja? Untuk sampai sekarang ini data untuk literasi digital sebetulnya udah ada peningkatan ya. Udah ada peningkatan seperti dalam laporan yang kita tulis gitu kan. Udah ada peningkatan, tetapi memang kita belum tahu nih di lapangannya, di tengah-tengah masyarakat ini. Contohnya dalam beberapa kasus itu memang informasi itu masih disinformasi, masih misinformasi. Jadi kalau kita balik lagi ke soal
literasi digital tadi itu memang belum menyentuh inklusivitas. Jadi belum menyeluruh. Bahkan ada intervensi-intervensi seperti mungkin misalkan informasi yang salah, disinformasi, hoax, misinformasi yang disebarkan oleh buzzer-buzzer di media sosial yang itu sebetulnya menghalangi inklusivitas tadi. Nah, itu juga ini memang kalau misalkan bicara media sosial itu tidak bisa kita bendung pertumbuhannya, penggunaannya dengan user yang semakin bertumbuh, kemudian juga dengan akses internet yang juga membaik juga cakupannya. Tapi kalau kita melihat sih tidak terlalu signifikan ya. Ada peningkatan tapi dalam catatan kita juga belum begitu signifikan hasilnya. Literasinya jadi belum terlalu signifikan gitu belum ya, terlalu Ri, ya. signifikan. Jadi Pak Usle, Ya. yang seperti apa nih Pak Usle? Literasi yang seperti apa yang bisa membuat masyarakat lebih cepat teredukasi gitu Pak? Jadi literasi digital kita itu masih tersandra oleh residu-residu kebijakan rejim sebelumnya. Ya, kalau rejim sebelumnya itu kan memelihara dan memelihara ternak-ternak basir itu, pendengung. Akhirnya masyarakat kita terbiasa dengan itu. Nah, untuk mengembalikan mereka ke habitat yang sesungguhnya, itu kerja keras. Jadi, setahun pertama ini Prabowo Gibran kerja keras untuk literasi digital. Karena kenapa? Memang di dunia digital kita di Indonesia, rusak. Literasinya rusak karena masyarakat kita diajari oleh rejim sebelumnya untuk percaya kepada yang hoax. Gitu. Jadi, rejim sebelumnya ada banyak sekali anggaran dikeluarkan negara untuk memelihara para pendengung yang mengatakan, ya coba, bagaimana menjelang pemilu, menjelang pilpres ya, tiba-tiba muncul aja isu masyarakat, publik ingin 3 periode. Dari mana ke mana itu? Itu diserbulah dunia maya semuanya, sampai dikumpullah para kepala desa di Gelora Bung Karno, menyurahkan itu 3 periode, itu kan jelas-jelas melanggar undang-undang ya Pak. Melanggar undang-undang, konstitusi, tapi dipelihara itu para pendengung itu. Nah, sekarang yang mendengungkan itu ada di istana lagi gitu. Nah, jadi memang literasi kita rusak. Maka di 1 tahun pertama ini kerja keras ini untuk literasi digital. Nah, syukurnya ini sudah mulai pelan-pelan. Nah, lalu bagaimana agar literasi digital kita menjadi sehat, tumbuh, dan sebagainya? Tidak bisa tidak, ini harus dikerjakan bareng-bareng. Pemerintah, kita berharap kesadaran pemerintah hari ini tidak nanti tiba-tiba berubah lagi, beralih lagi ke para pendengung itu. Manfaatkan media mainstream, lembaga-lembaga pendidikan, gunakan semua itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi, kita tidak tertipu oleh, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Ini karena akhirnya ini yang banyak terjadi. Bagaimana di menjelang pergantian rejim kemarin itu tiba-tiba ada memoles bahkan seakan-akan luar biasa ini. Nah, pemerintah hari ini, Presiden Prabowo Gibran dan wakilnya Pak Gibran, dalam setahun ini kita berharap mereka tidak silau dengan laporan-laporan palsu. Ya, dia harus mau menerima. Oh, memang ini masih belum bagus. Jangan langsung dengan gampangnya, dasmu, tidak boleh begitu-begitu lagi. Ya, jadi ini begitu dapat informasi, uji dulu informasi itu. Betulkah ini? Tapi kan ya sekarang kita baguslah terkait dengan MBG ya. Ya. Nanti kita akan masuk ke situ juga kan. Di laporan kita ini, laporan itu masuk semua tuh. Nah, syukurnya KSP sekarang berani mengatakan bahwa memang tata kelola MBG jelek, rusak, amburadul. Dari sekian banyak dapur hanya berapa yang memenuhi syarat sesuai persyaratan dan punya SOP. Nah, itu kan bagus tuh. Karena dari istana yang langsung mengakui. Kalau periode lalu pasti tidak mau diakui, itu dibalik itu. Yang jelek cuma sekian. Ya, periode lalu kan sering begitu. Karena para pendengung yang dipelihara. Maka rusaklah literasi digital masyarakat kita. Nah, jadi sekali lagi kalau mau bagus, ya pendidikan dan kurikulum. Itu mulai. Itu harus masuk tuh. Diatur secara terstruktur. Kemudian pelatihan masyarakat dan komunitas. Komunitas ini bukan komunitas pendengung, tapi komunitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, komunitas yang real. Kemudian penguatan media dan ekosistem informasi. Kemudian infrastruktur dan akses yang merata. Nah, infrastruktur ini kan secara keseluruhan memang belum seperti negara-negara maju. Tapi kan luas Indonesia ini lebih luas, jangkauannya lebih luas daripada daratan Eropa. Ya, berapa negara di Eropa itu? Kita cuma 1 negara. Nah, ini jadi tantangan tersendiri sebagai negara kepulauan.
Nah itu selain sebagai berkah juga sebagai tantangan. Nah kemudian kita juga mencatat kebijakan dan regulasi. Nah kebijakan ini ranahnya ada di presiden, ranahnya ada di pemerintah. Buatlah kebijakan yang kemudian memang betul-betul mengarah kepada literasi digital. Nah, kemudian pemberdayaan melalui keteladanan dan komunitas online. Nah intinya adalah pemerintah sebagai regulator dan menyiapkan infrastruktur. Kemudian swasta dan media terkait dengan platform dan konten edukatif. Lalu masyarakat terkait dengan partisipasi dan kesadaran kritis. Ini yang harus ditumbuhkan bersama. Bahwa nah ini antara lainnya. Kita kemarin di bulan Agustus kita ada pelatihan ya di Kabar Group. Itu bagaimana kita mengajari masyarakat untuk tidak langsung percaya dan menelan mentah-mentah informasi yang didapat di media sosial. Tapi begitu dapat informasi di media sosial, tahan dulu. Jangan langsung percaya. Kan 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir ini kan begitu ada informasi langsung percaya kan gitu. Ini karena peran dari para pendengung itu. Pendengung yang ya dengungannya lebih mendengung daripada dengungan lebah gitu ya. Berarti masih besar ya Pak ya pendengung itu ya Pak ya. Perannya gitu ya. Dampaknya. Jadi bukan perannya. Dampaknya itu yang masih terasa sampai saat ini. Itulah yang harus pelan-pelan dikikis. Nah, karena itu harus ada gerakan bagaimana kita memberikan kesadaran kepada publik bahwa begitu kok dapat informasi dari media sosial, jangan langsung percaya. Tahan dulu. Tunggu, karena pasti akan ada dengungan berikutnya. Lihat dengungan berikutnya, uji. Nah, cara mengujinya antara lain, percayalah kepada lembaga-lembaga resmi. Maka dalam hal ini, lembaga-lembaga negara, mereka harus punya juru bicara yang menyampaikan sebenarnya. Dan melalui media juga, media mainstream. Kan media mainstream, kalau dia macam-macam, dia mencoba mengubah data hitam jadi putih, dia akan dihukum kan pada akhirnya. Kan ada saluran informasi kita, ada saluran pertanggungjawabannya kita juga, ada Dewan Pers dan sebagainya. Masyarakat, wah ini media ini bohong nih, kabar bursa ada bohong. Kalau boleh silakan, kalau misalnya data yang kita sampaikan berbeda dengan data yang real, boleh masyarakat mengkritik itu. Kita buka ruang untuk dikoreksi, dijawab. Ya, tapi jangan juga dikirimkan kepala babi kan kirimnya gitu. Nah, ini masalah hoax ini nih Pak nih. Berita-berita hoax kan emang udah banyak banget ya Pak ya. Entah mereka menempatkan diri sebagai media apa gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab Kak? Pak Komdiji kah atau Kementerian Pendidikan yang harus meluruskan? Kita semua ini jadi begini. Masing-masing punya tanggung jawab. Harus mengambil peran itu. Ketika ada yang artinya merebak informasi-informasi hoax, itu ya tugas kita semua, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam hal ini ya, kalau itu kaitannya dengan kebijakan, ya di pemerintah kan, dia harus menyampaikan. Nah, tapi jadi jangan lagi pemerintah yang memelihara dan menernakkan informasi-informasi hoax itu. Karena ya dampaknya seperti ini. Ya. Betul. Panjang sekali ya Pak. Literasi kita ini harus kerja banyak organisasi ya. Ya, ada teman-teman juga bergabung di situ, teman-teman di Kabar Group, kita di Kabar Bursa juga bergabung di DPP Gradasi misalnya. Itu kan sesuatu hal yang bagus dan kita patut bersyukur keberadaan lembaga itu, organisasi yang baru nih. Baru terjadi pergantian kepengurusan, itu rupa-rupanya mendapat atensi yang luar biasa dari pemerintah. Bahkan ada beberapa kementerian lembaga, 7 kalau tidak salah, yang berkolaborasi dengan itu. Ini kan sesuatu yang kabar yang baik ini. Informasi dan angin segar buat literasi kita, gerakan literasi kita. Betul. Nah, jadi sekali lagi ya kita bersyukur dalam 1 tahun terakhir ini kepemimpinan Prabowo Gibran memang ada upaya untuk menyegarkan dan menyehatkan kembali dunia literasi di Indonesia. Literasi dunia digital di Indonesia. Betul, gitu. Pak. Nah, tapi ini harus dikembangkan terus ya. Ayo Pak Prabowo, ayo Pak Gibran, percaya kembali dengan media-media mainstream yang bisa dipertanggungjawabkan informasi-informasinya. Kalau ada media mainstream yang cukup keras, ya sudah, kasih aja data supaya mereka tidak salah. Jangan dikasih data yang keliru juga, atau jangan langsung digugat, tapi karena ya kalau sebagai pejabat publik harus berani dikritik dong. Betul Pak. Ya, daripada dibuatkan di roasting lewat media sosial kan lebih kejam lagi tuh. Ya, melalui saluran media mainstream, ya kembali karena media mainstream ini adalah media yang bisa bertanggungjawabkan. Ya gitu. Ya, Ri, kita beralih ke reformasi identitas digital nih, Ri ya.
kan reformasi ini langsung menyentuh pengguna telekomunikasi dan ruang daring ya. Dan kebetulan inilah yang kemudian memunculkan regulasi tentang eSIM tadi itu, Ri. Iya. Registrasi biometrik dan perlindungan anak di ruang digital. Lantas bagaimana dengan perlindungan data pribadi, Ri? Kayaknya rentan sekali gitu loh, Ri, untuk Iya. bocor ya. Iya, sampai sekarang ini kan berita-berita kebocoran data, mau itu dari instansi pemerintah, mau itu dari swasta, seperti umumnya sekarang marketplace gitu kan, kita menaruh banyak identitas kita, baik nama, Iya. NIK juga mungkin Betul, ada, betul, alamat, betul. hingga nomor telepon. Itu kan sering banget terjadi. Bahkan belakangan juga kan hacker Bjorka itu kan juga kerap membocorkan data. Nah, ini Iya. kan bukti dari kerentanan sistem keamanan data instansi, lembaga, perusahaan dan individu yang tidak terlindungi dengan baik gitu. Jadi seharusnya pemerintah ini dalam agenda transformasi Komdigi juga memperhatikan hal ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari Komdigi itu sendiri kan dia mengusulkan namanya GovTech Ina Digital. Ini kan GovTech Ina Digital. Iya, ini juga integrasi layanan antar instansi, kemudian penghapusan aplikasi ganda yang tumpang tindih kan, seperti kita banyak tahu kan, kayak misalkan ada aplikasi dari instansi A, dari kementerian A yang sama-sama mengisi identitas, kemudian mengisi biodata yang banyak lah, itu kan. Terutama di Dukcapil tuh, Ri, ya. Kita Iya, bikin betul. KTP, Iya. kita bikin KK, itu Iya. kan semua lewat digital sekarang Iya. kan ya. Apalagi kalau ada cita-cita satu data kan, jadi proses penginputan itu ya hanya pada satu tempat, kemudian juga penarikan data untuk dibutuhkan juga satu tempat. Jadi mestinya nih jadi dipercepat lagi gitu, dan kemudian keamanannya juga dipastikan, apalagi terkait data individu kan. Iya, betul. Kita sendiri kan, misalkan kita belanja di marketplace gitu, misalkan kita punya media sosial yang kalau dalam profesi jurnalis juga bisa di-doxing, identitasnya terbuka. Nah, ini belum kelihatan sih, belum kelihatan perlindungannya seperti apa. Ini juga dibuktikan juga dengan masih adanya tadi kebocoran data. Dan statement-statement dari kementerian terkait dalam hal ini juga nggak begitu solutif gitu, Iya, nggak betul. begitu solutif ya, dan tidak menenangkan juga. Betul, Jadi betul. kalau dilihat ya, ini cuman baru wacana, belum terlalu membuktikan bahwa keamanan data dan kebocoran data itu sudah dikerjakan dengan baik gitu kan. Kalau tadi kan contohnya eSIM ya, itu kan Iya, eSIM. terlalu segmented, yang punya perangkat handphone bagus, yang sudah bisa ganti ke eSIM, itu kan memang katanya tujuannya untuk Mengunci data pribadi itu ya, Ri, ya. melindungi tadi. Tapi kan faktanya belum seperti Iya, itu. masih banyak kebocoran di sana sini Masih ya. banyak Ri, ya. kebocoran. Hacker-hacker juga kayaknya gampang aja untuk menarik data, terutama di instansi yang Dukcapil tadi kan, kita punya data lengkap banget di situ. Iya, selengkap-lengkapnya itu data pribadi kita di situ kan, termasuk data keluarga ya Pak Usle ya. Terus evaluasinya gimana tuh Pak, kalau begitu Pak, selama berjalannya 1 tahun pemerintahan Prabowo Ya, ini jadi Pak? salah satu titik yang harus diperbaiki dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Komdigi dan kementerian terkait adalah memang perlindungan data pribadi. Iya, betul. Nah, cuma ini juga harus didudukkan bersama yang mana yang masuk kategori data pribadi. Jangan ijazah itu jadi data pribadi juga. Itu kan pernah heboh tuh kan, Iya, heboh betul. lagi kan. Jadi Tidak sebelumnya, boleh disebarluaskan Pak. ya, Data nas- lalu bagaimana masyarakat bisa memberikan tanggapan? Iya, betul. Masukan. Padahal ada tahapan itu kan. Betul. Nah, jadi ini harus dikasih clear ya. Jadi kebijakan dibuat bukan karena mau melindungi kelompok tertentu, tapi betul-betul mau melindungi tanah tumpah darah kita, kedaulatan bangsa dan negara, kedaulatan data. Kan ini soal perlindungan data pribadi kan sempat ribut juga gara-gara perang dagang kemarin itu, perang tarif. Lalu kemudian katanya supaya kita terhindar dari hukuman Amerika, presiden kita akan memberikan data kita, Kang. Iya, betul. Nah, ini kan sebetulnya Iya. itu adalah hak asasi pemerintah. Dan itu kan tidak benar, Iya. ya. Jadi ternyata kebijakan negara juga kadang juga dicoba oleh para pendengung liar, itu coba itu dibelokkan informasinya. Nah,
kan pemerintah sudah merasakan betapa jeleknya, betapa buruknya dampak kalau kita memelihara pendengung yang tidak bertanggung jawab itu kan. Nah, dia menjadi korban sendiri kan. Nah, itu hukum karma tuh. Nah, karena itu supaya tidak terulang, maka betul-betul besok dan seterusnya itu tidak boleh diberi ruang. Jangan lagi diongkosi malah menggunakan APBN. Uang pajaknya rakyat dipakai untuk membodoh-bodohi rakyat kan tidak boleh kan. Nah, kemudian dengan demikian, pemerintah bisa fokus dan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana melindungi data pribadi setiap warga negara. Nah, kita sepakat nih, data pribadi itu antara lain nomor handphone. Itu kan data pribadi tuh. Kecuali pejabat publik yang handphonenya dibayarkan oleh negara. Itu bukan data pribadi itu nomor handphone itu. Tapi kalau nomor pribadi itu pribadi. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan, itu data pribadi. Nomor kartu keluarga itu data pribadi, karena begitu saya dapat nomor kartu keluarganya Bu Nila, saya bisa tahu di rumahnya Bu Nila berapa orang, gitu. Dan betul. Alamatnya di mana, gitu. Kan saya pernah menggunakan itu, Bu. Saya pernah bekerja yang mengutak-atik data, dan minimal ada 16 data yang kita utak-atik dari setiap satu orang. Itu dengan kita menguasai itu kita bisa mengutak-atik 16 datanya, kita tahu itu. Ya, karena saya pernah kerja sebelum kembali ke media, ya itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Nah, dan betapa rentannya kalau ketahuan itu. Maka kemudian semakin dilakukanlah upaya-upaya perlindungan. Dan Undang-Undang PDP sendiri ini kan baru beberapa tahun. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan itu diinisiasi oleh Komisi 1 DPR RI. Ya. Saya pernah terlibat dalam menyusun, mereka mempersiapkan bahan-bahan, itu kita terlibat FGD berkali-kali secara daring karena masa COVID ketika itu. Nah, jadi perlindungan data pribadi ini penting. Ya. Tinggal diatur kira-kira yang mana data pribadi sehingga kemudian tidak terjadi kegaduhan tingkat nasional. Apalagi ada lembaga yang ikut-ikutan tiba-tiba slip juga di situ. Nah, itu yang kita coba hindari. Nah, jadi sekali lagi, apalagi saat ini pemerintah sudah NIK itu juga menjadi bisa nomor NPWP. Oh iya, betul Pak, NPWP. Nah, itu kan kalau ini data-data ini semua bisa diperoleh dan terlindungi dengan baik kan tidak akan ada kebocoran. Satu. Yang kedua, satu data manfaatnya ini sebetulnya bukan bermaksud mengajari etik berenang ini ya. Kalau data ini masyarakat sudah percaya bahwa datanya akan terlindungi, mereka akan jujur melaporkan. Lalu kemudian dari situ pemerintah bisa mendapatkan manfaat positif. Gimana misalnya? Saya dapat NIK-nya hari ini. Dari NIK-nya itu bisa saya ikuti pergerakan kemana saja perbelanjaannya dia. Iya kan? Iya. Kan NIK itu ini. Maka kita kemudian negara tidak perlu repot-repot mengejar pembayar pajak yang ratusan atau yang berapa juta itu, karena ternyata laporan pajak dari sekelompok kecil tapi dia menguasai ekonomi negara itu kan belum maksimal. Dari data pribadi itu kalau bisa dikejar semuanya, kalau data ini semua sudah terintegrasi, tidak akan ada lagi yang berani ngemplang-ngemplang pajak karena akan ketahuan transaksinya semuanya. Nah, jadi dengan mengelola data digital dengan baik itu perlindungannya, keamanannya, lalu kemudian kerahasiaannya. Tapi untuk hal-hal tertentu untuk kepentingan bangsa dan negara bisa masuk untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi ya bukan untuk kepentingan rejim, beda itu, ya kan? Rejim itu kan berganti setiap saat, tapi bangsa dan negara tidak berganti, kecuali kita sudah dijajah baru. Ya, nah itu, jadi saya kira pentingnya data perlindungan data pribadi. Nah, agar bisa sampai ke sana, ya maka tentu dibuatkan regulasi yang tepat. Karena undang-undang PDP ini juga masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Karena namanya undang-undang baru. Nah, ini kita berharap semakin ke sini, itu semakin dilakukan perbaikan. Dan selaras dengan kebijakan-kebijakan lain di bidang digital. Gitu. Sehingga ini tidak ada istilahnya begini, jangan kemudian lahir regulasi yang saling memakan regulasi itu. Tapi saling support. Gitu. Dan jangan terlalu banyak regulasi, kalau perlu dibuat omnibus law. Sehingga kemudian satu bus, tapi di atasnya itu sudah banyak regulasi yang saling terintegrasi. Saya kira demikian. Ngeri banget ya Pak ya. Satu identitas bisa menyebar kemana-mana gitu ya Pak. Ya, terus kalau misalnya secara pribadi kita gitu ya Pak ya.
Cara melindunginya bagaimana itu, Pak? Ya, jadi jangan gampang. Apa yang nggak boleh dan apa yang salah satu perlu yang tidak boleh, diperhatikan? yang harus inilah pentingnya gerakan literasi digital menyampaikan kepada publik bagaimana kita melindungi data pribadi kita sendiri. Jangan sedikit-sedikit foto. Iya, Ya. iya. Kan ada kebiasaan tuh, begitu mau naik pesawat, dipoto tiketnya. Iya. Itu memberikan informasi. Iya. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, sangat bisa, oh ini Bu Nila mau terbang kemana nih, saya tungguin di sini deh. Iya. Atau dia tinggalkan rumahnya, kosong rumahnya nih. Iya. Nah, Iya. apalagi di foto rombongan nih. Sama sekeluarga Sama gitu ya, Pak sekeluarga. ya. Udah cek di kakaknya, nomor kakak. Di kakaknya itu ada 10 orang, yang berangkat ini 11, kosong rumahnya nih. Iya. Dirampoklah rumahnya Bu Nila. Iya. Ya, ini kan informasi ya. Nah, inilah yang harus kita kampanyekan, sampaikan kepada publik bahwa tidak semua hal harus disampaikan melalui media sosial. Jadi bijaklah bermedia sosial. Ya. Bijaklah ya, Pak ya. Bijaklah untuk bermedia sosial. Jadi sharing dulu, ditapis dulu, baru dibagi. Saring dulu, baru Saring sharing. dulu, baru sharing. Iya. Disaring dulu, Disaring baru dulu, baru di-sharing. di-sharing. Tulisannya hampir sama ya. Iya. Ya. Hanya beda H-nya aja, Pak. Ada pakai H, ada yang tidak Ada yang pakai tidak H. pakai H. Tapi yang pakai H bacanya sharing, Iya. yang tidak pakai H baca saring. Saring. Nah, gitu. Ri, kita beralih ke judul nih, Ri. Ini kan permasalahan yang sudah lumayan lama ya, Ri, ya, judulnya, Ri, ya. Gimana nih pendapat Ari, Ri? Kenapa sekarang kok kayaknya masih ada aja gitu loh yang terjerat sama judul ini, Ri? Ya, judul itu sebetulnya sampai sekarang belum berakhir. Yang paling parah itu judul itu menyasar ya masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya, Iya. Ri, ya. Duit mereka itu disedot lah istilahnya sama Padahal judul pas-pasan ini. ya, Ri. Pas-pasan. Nah, Karena ingin mendapat uang yang banyak secara instan, keuntungan yang instan, dengan cara yang instan itu sebetulnya juga salah ya prinsipnya. Dan ini juga memang dimanfaatkan situasi-situasi ini karena demand yang besar ini dimanfaatkan oleh ya kita bandar-bandar judi lah yang tadi ada di luar negeri sana, di negara tetangga, membuatlah website-website judi online yang kalau dalam transaksinya, dalam catatan PPATK yang sudah dikumpulkan kabar bursa itu ya selama tahun 2024 itu sampai 350 lebih triliun rupiah selama setahun. yang mengalir ke sana lewat judi online ini. Lewat judi online Ke mengalir negara ke sana. tetangga. Iya. Itu angka yang luar biasa sih kalau misalkan kita bandingkan dengan perputaran ekonomi di dalam negeri aja deh gitu. Dalam satu kuartal, dalam satu tahun 350 lebih triliun, 359. 359 triliun yang mengalir ke sana Semester gitu ya, pertama Pak ya. 2025 turun. Kurang sekian 100 triliun. Ya tapi lumayan. Tapi itu 100 triliun masih banyak Masih. juga. Masih Kalau yang banyak, 100 Pak, triliun ini dipakai judi online, dialihkan ke MBG, aman MBG kan? Iya, betul, Iya. betul. Tidak Ya. perlu penambahan biaya Ya. dana lagi ya, Pak Cuma ya. kan memang ini problem ya. Tapi kan begini, judi itu, mohon maaf nih, judi itu sama seperti prostitusi yang usianya seusia umur manusia. Iya, Iya. betul, Pak, betul. Jadi sejak awal itu sudah ada judi itu. Iya. Sejak awal juga ada prostitusi. Iya. Kalau kita baca secara manusia. Nah karena itu untuk menekan judi online tidak bisa hanya sekadar menutup aksesnya, Betul. tapi harus dilakukan gerakan literasi, penyadaran kepada publik Betul. bahwa judi 1 kali menang 10 kali kalah tuh, atau bahkan mungkin 1 kali menang 100 kali kalah. Iya. Tapi jangan salah, timnas Indonesia yang gagal ke Piala Dunia itu juga jadi bahan judi bagi para penjudi, kan gitu ya. Judi bola. Ya judi bola, di dalam bola itu ada-ada saja nih. Iya. Ya, saya pernah satu waktu hadir nonton bareng tuh ketika Piala Kemerdekaan antara PSM Makassar dengan Persija. Yang mana menang ini? Apakah macan atau ayam? Ayam. Ya, PSM itu kan ayam jantan. Ayam, iya. Kalau Persija kan macan ya. Iya. Macan Kemayoran. Macan apa? Kemayoran. Macan Kemayoran. Nah, siapa yang menang nih? Wah, karena bilang kalau menang ini paling berapa ya? Terlalu sedikit katanya ladang judinya, objek judinya. Sudah, bilang. Siapa yang pertama dapat kartu kuning? Iya. Iya. Ayam atau macan? Iya. Itu dijudikan juga tuh. Aduh. Nah,
siapa yang pertama dapat tendangan sudut? Dijudikan juga. Nah, bagi para penjudi, segalanya bisa dijudikan. Nah, jadi karena itu tidak bisa hanya menutup akses. Yang paling penting adalah memberikan penyadaran secara menyeluruh. Karena itu libatkan semua pihak. Nah, inilah gerakan literasi yang menyeluruh. Gerakan literasi digital juga kalau ini dilakukan, masyarakat juga akan tersadarkan. Jadi pemerintah, swasta, media, para ulama, tokoh masyarakat ini harus dilibatkan semua. Para pelaku judi online ini tidak selamanya, mereka bisa jadi adalah korban. Korban karena ketidaktahuan. Karena itu yang paling banyak terlibat judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Betul. Tetapi yang membuat judi-judi online ini adalah kelompok-kelompok besar tuh. Iya, betul, Pak. Nah, jadi memang ini harus dilakukan. Kalau misalnya sudah masyarakat sadar semua, tapi nggak mungkin tuh, nonsen. Iya. Karena memang Sulit, riwayatnya ini, kalau kita baca sejarah, memang seumur dengan usia manusia sudah ada judi. Tua sekali itu ya, Sudah. Pak. Jadi, tapi masih bisa kita kelola untuk bagaimana meminimalisasi. Gitu. Dan sekarang dimodernisasi dengan judi online, gitu ya, Pak online. ya. Ya, dulu di zaman Orde Baru, anak namanya SDSB. SDSB, Pak. Ya, ada loto, ada apa macam-macam tuh istilahnya dulu. Lalu kemudian apa lagi nih sampai dia mau besar-besaran di seluruh Indonesia. Termasuk togel kali ya, Pak ya. Togel itu apa? Toto gelap. Toto gelap, ya. Ya macam-macam banyak istilahnya, berganti-ganti kan. Nah, sampai pernah dulu di zamannya Pak Sudomo atau siapa ya di zaman Orde Baru tuh dia mau melegalkan judi itu, namanya apa? Saya tidak tahu. Ada kupon putih macam-macam gitu. Itu kan istilah aja. Nah, artinya memang ini judi ini dalam berbagai bentuk dan modelnya itu memang dari dulu sudah ada. Paling yang bisa kita lakukan adalah memberikan penyadaran secara terus-menerus dan negara tidak bisa lepas tangan karena bagaimanapun juga ini adalah masyarakatnya, rakyatnya. Ya. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah mencoba karena yang paling banyak ini judinya lari ke luar negeri, itu ditutup aksesnya. Pernah diputus akses internet ke Filipina, ke Myanmar, ke Kamboja. Karena negara-negara itu termasuk Vietnam ya, dan Thailand. Negara-negara ini kan yang memang melegalkan judi. Betul. Ya. Nah, atau bagaimana kalau kita bikin pusat judi di Indonesia supaya uangnya tidak keluar? Tidak keluar. Kan tidak menyelesaikan masalah tapi kalau itu ya. Jadi memang dalam hal ini tidak salah kalau pemerintah melibatkan semua. Kira-kira bagaimana? Jadi jangan merasa percaya diri sendiri bisa menyelesaikan. Ya, ajaklah berbagai elemen masyarakat, gitu, kira-kira. Dan masukkanlah, karena masyarakat kita itu kan harus dididik dari kecil ya. Nah, karena itu penting masuk di kurikulum pendidikan. Tidak harus pelajaran tertentu, pelajaran tersendiri, tapi bisa saja diselipkan di pelajaran-pelajaran tertentu. Itu mengingatkan bahwa betapa berbahayanya judi, betapa berbahayanya kalau kita misalnya menyalahgunakan dunia aspek-aspek digital. Kira-kira gitu. Iya, jadi ini PR besar ya Pak ya buat pemerintah ya soal literasi digital, literasi judul, itu memang harus benar-benar ditingkatkan ya Pak ya, biar kita benar-benar menatap digitalisasi itu dengan langkah yang benar gitu ya jadi, Pak ya. Jadi membina mental dan karakter bangsa itu penting. Ya. Tidak cukup dengan kasih makan aja. Karena kalau kemudian kita fokus hanya mengisi perutnya saja, tapi tidak diisi kepalanya, sama aja. Ya. Padahal ikan itu bukan dari perutnya. Kalau kepalanya sudah rusak, itu perutnya pasti kotor, pasti busuk juga. Jadi manusia itu di kepala sebetulnya. Ya. Jadi kepala, hati, baru ke perut. Tapi susah juga, kepala tidak akan bisa berpikir yang baik kalau perutnya bunyi-bunyi. Seperti ada orkestra di situ. Ya, tapi kita patut berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya Pak Wakil Presiden Gibran karena memang ada dua gerakan kebijakannya yang luar biasa nih. Jadi apa namanya, ada MBG-nya itu kan dua sisi ya, teknologi diperbaiki, coba gerakan hilirisasi dan sebagainya. Nah, kita berharap ini tinggal dipoles sedemikian rupa sehingga semua kemudian berjalan seiring selaras gitu. Tapi jangan sila juga bahwa ini kita sudah luar biasa nih. Masih banyak yang harus dikerjakan karena targetnya kan masih 8%. Baru tercapai 5,12, 5,12. Jadi masih ada defisit yang harus dikejar 2,8. Iya, untuk mencapai 8 untuk ya Pak ya. Untuk mencapai target 8 di 2029. Iya. Ya.
Ri, kita beralih ke sektor kesehatan nih, Ri. Bicara soal MBG, Ri. Katanya MBG itu kan bisa meningkatkan gizi anak ya. Iya. MBG itu untuk anak dan ibu hamil. Ya kan ya, Ri ya? Anak ibu hamil menyusui. Anak ibu hamil dan menyusui. Tapi kita lihat pemberitaan di luar nih, Ri. Justru MBG ini jadi apa ya, biang kerok, bisa dibilang begitu nggak sih? Banyak korbannya gitu loh. Banyak korban anak-anak yang berjatuhan gitu ya. Sementara untuk ibu hamil dan ibu menyusui kan kita belum terlihat bagaimana gambarannya ya, Ri. Menurut pendapat Ari gimana, Ri? Memang program makan bergizi gratis atau MBG ini perlu dievaluasi total ya. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan Badan Gizi Nasional ini perlu dengan cepat mengambil langkah evaluasi. Karena dari banyak kasus yang sudah dinaikkan oleh media, ini keracunan dan tata kelola yang buruk gitu kan. Kalau misalkan kita melihat tata kelola dari MBG ini di bawah SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini memang nggak bagus-bagus amat sih gitu kan. Jadi di data terakhir dari kantor staf presiden itu melaporkan kalau SPPG itu yang telah memenuhi syarat itu baru sekitar 413. Dari berapa? Dari 1379 SPPG. Berarti setengahnya aja belum ada ya? Setengahnya pun belum nyampe gitu. Jadi dari sekian ribu SPPG yang dijalankan untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah, santri, ibu menyusui, ibu hamil, itu masih tata kelolanya sangat-sangat buruk sih. Perlu cepat evaluasinya, perlu menyeluruh evaluasinya sehingga korban-korban yang berjatuhan akibat makanan beracun kan kita melihat kalau sebagian besar disebut anak keracunan, sakit langsung dirawat gitu kan. Itu kan kita tidak mau lagi gitu ada kejadian seperti itu. Dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis ini kan juga besar banget gitu. Apalagi ke depan ditambah ya, Ri ya. Ke depan jadi 300 sekian triliun. Iya, betul. 300 triliunan. Nah, ini kalau bisa dibilang ya negara rugi dengan uang yang telah keluar banyak segitu, dengan hasil yang seperti ini kan tidak bagus. Kemudian juga kalau kita ngomong bagian gizinya itu di mana gitu kan? Kalau dilihat dari anggaran tahun 2024 aja sekitar 71 triliun ini kan penetapan pemerintah itu setiap porsinya 10.000. Tetapi kalau kita lihat nggak ada tuh 10.000. Tidak ada. Dalam perhitungan yang dilakukan kabar bursa juga tidak sampai 10.000. Karena akan dipotong oleh SPPG itu kan swasta yang digandeng oleh pemerintah. Pasti ada lama-lama terpangkas, tergerus lagi. Sehingga setiap porsinya ya nggak nyampe 10.000 gitu. Tidak sesuai dengan ketetapan. Dan juga makanan yang disajikan dari nilai gizinya juga itu otomatis tidak terpenuhi secara menyeluruh gitu. Banyak temuan-temuan organisasi dan lembaga ini juga menyatakan kalau tidak masih jauh lah, tidak tercapai pemenuhan gizi tersebut. Kita melihat dari anggaran, cakupannya juga belum begitu meningkat signifikan gitu kan. Kan gitu. Tapi kita juga nggak bisa mengesampingkan soal banyak juga nih anak-anak yang menanti-nanti, MBG kapan datang ya, MBG kapan datang ya, gitu kan. Kita juga tidak bisa menafikan itu ya, Ri ya. Jadi sejauh ini evaluasinya bagaimana, Ri? Selama setahun berjalan ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini kan MBG diurus oleh Badan Gizi Nasional ya, Ri ya. Bagaimana menurut Ari evaluasinya, Ri? Sejauh ini, Ri? MBG itu kan berjalan Januari hingga sekarang ini. Berarti udah 10 bulan ini berjalan ya? Iya. Implementasinya memang perlu dievaluasi secara total dan secara menyeluruh. Kalau dilihat dari penerimanya memang sih bertambah gitu kan. Iya, bertambah. Betul. Tadinya anak SD terus perlahan menuju ke SMP, ke SMA sekarang udah ada. Kalau misalkan kita melihat menuju target besarnya 82,9 juta penerima manfaat itu masih terlalu jauh ya dengan penerapan yang sekarang gitu, dengan tata kelola yang masih belum
optimal itu sangat berat. Apalagi kalau misalkan dengan uang yang dianggarkan tadi sebetulnya realokasi bukan efisiensi. Nah, itu kan ada banyak sektor-sektor yang ketinggalan jadinya. Jadi nggak bisa nggak bisa minimal jalan lah gitu, nggak bisa ngebut apalagi gitu kan. Jalan aja misalnya masih merangkak gitu ya, Ria. Nah, kalau dari CISD itu hanya 5 dari 29 menu atau sekitar 17% yang memenuhi angka kebutuhan gizi. Jadi dilihat dari laporan temuan ini aja, pemenuhan gizi yang optimal itu nggak tercapai gitu. Jadi tidak tercapai sampai saat ini gitu. Tidak tercapai. Evaluasi menurut Ari tidak tercapai nih Pak BGN. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak evaluasinya Pak? MBG yang dimulai di Januari ya. Januari Pak. Ya, target semula itu kan 570.000 ya. Lalu sampai saat ini laporannya sudah sampai di angka 23 juta yang betul, Pak. Menikmati manfaat MBG. Manfaat yang tidak maksimal. Iya. Ya, artinya ini MBG memang butuh evaluasi menyeluruh, butuh evaluasi dengan kepala dingin, dan kemudian butuh evaluasi secara sungguh-sungguh. Ya. Kenapa ini penting? Karena lembaga-lembaga negara pun itu mencatat bahwa pelaksanaan MBG ini sangat jauh dari maksimal. Iya. Bagaimana angka kecukupan gizinya. Bahkan diklaim ada 45% justru membuat dan menjebak para penikmat MBG, para penerima manfaat MBG, bukan penikmat ya, para penerima manfaat MBG itu terancam nanti akan kena penyakit gula, diabetes, karena kandungannya. Ya. Itu kan kajian CISD dia. Iya, Pak. Itu 55% menu yang disajikan justru tinggi kandungan gula. Nah, ini kan berbahaya nih. Jadi ini apa namanya? Makanya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Apakah sudah tepat MBG diberikan dalam bentuk makanan untuk seluruh lokasi? Atau mungkin ada hal-hal lain di lokasi-lokasi tertentu bukan dalam bentuk makanan jadi yang dikasih, seperti yang ditawarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ya. Atau bagaimana kalau di satu tempat justru modalnya diberikan kepada orang tuanya. Tapi ikan ini seperti ayam dan telur lagi nih, mana duluan. Ya, karena BLT saja salah sasaran kan. Temuan PPATK juga menemukan bahwa banyak salah sasaran yang menerima bantuan langsung tunai itu justru ASN dan pegawai BUMN. Ya, itu karena data dari hasil penelusuran data. Nah, kalau data ini bagus, makanya ini memang kita gandengkan isunya soal teknologi dan kesehatan. Nah, jadi ini memang harus sinergi. Kalau datanya sudah bagus, kan enak sebetulnya. Di daerah mana yang masyarakatnya butuh apa gitu. Iya. Ya. Jadi di awal-awal kan sempat ribut nih. Ada anak salah satu pendengung yang dipelihara negara yang memaki-maki penerima manfaat MBG yang menolak. Lah ya memang mereka tidak terbiasa. Tidak terbiasa minum susu, dipaksa minum susu. Ya. Betul. Ada daerah yang masyarakat tidak perlu minum susu karena mereka sudah mengkonsumsi protein yang ada dalam kandungan susu itu dari sumber makanan yang lain. Ya jangan dipaksa lah kira-kira. Jangan sok-sok juga gitu ya. Tapi harus dipahami. Nah, kira-kira. Ya kita juga mencoba memahami karena mungkin juga kita salah tangkap. Tapi kira-kira media tugasnya seperti itu. Kita mencari tahu dan kan kita laporan-laporan yang kita turunkan ini juga adalah laporan-laporan yang terkonfirmasi berdasarkan sumber-sumber resmi kementerian lembaga, gitu ya. Nah, jadi, berikutnya ini kaitannya dengan MBG, tata kelolanya nih. Karena penting sama kita ya, ketahui ya, membangun jalan saja misalnya, 1 kilometer itu kira-kira butuh berapa biaya? Itu kenapa harus sampai misalnya 10 miliar? Contoh nih, kenapa dia harus sampai 10 miliar? Sebetulnya 10 miliar itu tidak semua ke fisik. Tapi mulai dari undangan menghadiri tender, biaya-biaya itu dimasukkan semua. Nah di MBG juga begitu ternyata. Setelah kita mencoba mendatangi dapur-dapur, mencoba mendatangi salah satu atau sekian pengelola MBG, ya gimana Pak?
saya harus beli emprengan, tempatnya itu sudah berapa? Nggak mungkin lah, sementara anggarannya cuma 10.000 per porsi, per anak. Nah, sudah begitu, bayarnya juga belakangan, harus dimodali dulu. Maka, yang akan mengelola MBG ini adalah hanya pemilik-pemilik dapur-dapur yang punya modal besar. Nah, karena itu juga harus dievaluasi nih. Apa namanya? Jangan, ini kasus keracunan di Jawa Barat ya, di Bandung. Ya, paling banyak di Jawa Barat. Paling besar di Jawa Barat. Karena itu didominasi oleh satu warung tertentu, sehingga kemudian dia paksakan masuk. Jadi belum saja ditutup. Ya sudah, ada makanan atau bahkan begini, dosa jauh-jauh nih. Kalau dia menggunakan sayur bayam, sayur bayam itu hanya aman dan sehat dikonsumsi, tidak boleh lebih dari 6 jam setelah dimasak. Iya, betul. Nah, kalau ini karena dia akan menyiapkan banyak sekali, maka dia masak dari subuh-subuh hari. Iya, dari jam 3, Pak. Dari jam 3, masak jam 3 sayurnya, dimakan anak-anak jam 11 siang. Itu atau jam 12 siang. Paling pagi itu jam 8, Pak. Nah, itu dia kan. Iya. Nah, karena ada yang kemaruk juga. Banyak nih. Sedikit memang contohnya, tapi banyak tiap hari. Nah, ini juga yang harus dievaluasi. Harus ada audit bahwa satu warung, satu dapur hanya maksimal mengelola sekian. Iya, betul, Pak. Dan satu dapur jarak dengan yang dilayani sekian. Supaya itu prosesnya tidak terlalu panjang, ya. Ada standarnya. Ada standar. Nah, semua ini tentu yang paham ini adalah para kementerian lembaga yang terkait. Maka libatkanlah BP POM, libatkanlah Kementerian Kesehatan, libatkanlah rumah-rumah apa namanya yang mengkaji gizi gitu ya. Jadi betul-betul ini. Jadi jangan sekali berpikir, wah ini aji mumpung nih ada proyek besar dari negara. Begitu Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa dari sekian triliun APBN kita, 335 dialokasikan untuk MBG. Ada yang bersorak, oke, hore, saya dapat sekian nanti. Dia sudah ada mengkalkulasi nih. Sudah mengkalkulasi, saya harus dapat sekian. Dia sudah hitung. Di Jawa Barat berapa, di Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa. Sudah mulai bikinlah konsorsium dia, konsorsium dapur gitu ya, mengcopy paste dokumen-dokumen dari yang sebelumnya. Makanya temuan KSP itu tadi SPPG-nya. Ya, SPPG-nya dari 1.379 dapur yang punya SOP hanya 413. Itu pun yang menjalankan hanya 312. Kan kacau nih. Nah, harusnya yang lain ini dievaluasi. Tapi kalau bisa diganti, berarti baru lagi. Gak yang lain lagi. Nah, ini harus dilakukan pengkajian dan sebagainya. Maka MBG ini sebaiknya dikelola secara gotong royong. Iya, gotong royong ya, Pak. Gotong royong oleh semua orang, semua lembaga. Berarti lingkupnya memang harus lebih besar lagi ya, Pak. Ya, tidak hanya dipusatkan di jadi satu. Jadi kalau misalnya di sekolah ya, idealnya dapur-dapur MBG ini melibatkan komite sekolahnya. Iya. Jadi paling tidak mereka sebagai pengawas, bagaimana prosesnya. Cuma kalau terlalu banyak juga yang dilibatkan, saling mercokin aja. Ini mental masyarakat kita lagi-lagi ya. Nah, untuk memperbaiki itu lagi-lagi gerakan literasi. Gerakan literasi itu penting ya, Pak. Gerakan literasi memberikan penyadaran bagaimana mendudukkan persoalan di porsinya, itu memang penting. Kenapa ini perlu dievaluasi? Ini kan salah satu cara dari pemerintah ya Pak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Karena banyak pihak yang terlibat. Dapur itu kan mungkin sebagian besar UMKM. Banyak sektor jadinya yang bisa bertumbuh ya. Sehingga pergerakan ekonomi, ini perputaran ekonomi itu bisa cepat gitu kan. Ada konsumsi, ada permintaan, ada demand, ada supply gitu kan. Nah, dari temuan kabar bursa juga kan ada perusahaan-perusahaan nih yang sudah TBK ini telah merasakan manfaat dari program MBG ini. Mereka menerima pesanan dari food tray makanan yang aluminium itu telah berkontribusi terhadap pendapatannya itu cukup besar dalam signifikan ya, Ria. Iya, betul. Jadi kenapa perlu dievaluasi secara total dan menyeluruh ini sebetulnya baik juga untuk perputaran ekonomi kita untuk mencapai target 8% pemerintahan Prabowo Gibran ini. Sebetulnya ini positif kalau misalkan dijalankan dengan baik, tata kelola yang baik tadi ya Pak ya, tata kelola yang baik, sehingga ekonomi ini akan terasa oleh seluruh pihak gitu. Dapur, terus kemudian pasar yang permintaannya juga akan naik gitu kan.
alat-alat food tray tadi, alat makan, wadahnya, kemudian juga ditarik lagi ke bahan baku pembuatan food tray-nya tadi, entah besinya, entah alat masaknya, ke pertambangan, balik lagi itu banyak banget sektor yang bisa terkena gitu loh. Efek bergandanya akan terasa kalau misalkan memang ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, apalagi tahun depan itu kan angkanya nggak sedikit ya. 300 triliun lebih itu. Betul. Besar banget. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya tambah gini, Pak. Jadi secara kasat mata, pertama, taruhlah misalnya nasi ya, berarti kan beras. Iya. Secara umum beras ya, secara umum di Indonesia. Ada juga mungkin tiwul dan sebagainya. Iya. Misalnya mie, Pak. Di daerah mana misalnya ada mie, juga spaghetti, segala macam itu, Pak. Jadi Mie pasti butuh beras. Untuk dapat beras, petani ngolah sawah. Iya. Ya, ngolah sawah dia pasti butuh pupuk. Pabrik pupuk jalan juga kan. Jalan. Iya, Nah ini Pak, efeknya nih, efek berantainya yang banyak nih. Panjang. Nah ini program sangat luar biasa sebetulnya. Pak Prabowo bisa jadi dengan programnya masuk surga nih. Karena banyak orang yang diberikan manfaat, bukan hanya penerima makan bergizi itu, aja, tapi sebelumnya, jauh sebelumnya, dari hulu ke hilir panjang nih. Iya. Ya, belum lagi bikin dapur. Untuk bikin dapur ada tukang kayu, dibutuhkan, ada tukang tembok dan macam. Jadi banyak sekali dampaknya. Nah karena itu memang program ini dikelola, dievaluasi, perbaiki tata kelolanya, bukan dihapus. Ya, memang maksud awal sebetulnya tujuan awal Pak Presiden Pak Prabowo dalam programnya itu adalah bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau perutnya lapar. Iya. Gitu. Tapi tanpa disadari atau tidak disadari oleh kita semua, mungkin Pak Prabowo sudah pikir jauh sebelum ini banyak sekali rentetannya nih. Iya, nah, benar-benar. Itu baru berasnya, belum sayurnya. Nah, belum lagi ayamnya atau telurnya. Iya. Kalau ayam berarti ada lagi peternak ayam. Iya. Jatuhnya lagi ke petani. Iya. Ayam itu dikasih makan dari jagung, dari beras, semua. Betul. Jauh lagi. Wah, ini banyak sekali jadi. Efeknya memang kena semua. Buah, susu. Ya, buah, susu, kemudian petani, nelayan juga kena. Kapan nih? Nelayannya untuk turun ke lapangan, ya Pak Bahlil tidak perlu jauh-jauh lagi jual solar karena nelayannya butuh solar kan untuk udah minta dulu. Gitu kan. Benar, udah permintaan tinggi nih ceritanya. Jadi mulai dari masyarakat pinggiran sampai yang berkantong tebal dapat ini manfaat dari MBG iya, ini. Betul, Pak. Nah, karena itu supaya betul-betul ini tidak ya untuk 100% maksimal nggak mungkin ya. Bahwa ada bias-bias ya, bias-bias itu kira-kira 5% itu masih masuk angka toleransi. Asal jangan disengaja kan kira-kira. Nah, jadi ini memang harus duduk bersama. Wajar kalau presiden misalnya gusar kalau ini tidak maksimal. Iya. Karena dampaknya, manfaatnya luar biasa nih. Betul. Nah, kita di sini juga butuh peran dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama menyampaikan kepada para pewarung itu, hati-hati kamu, jangan niatkan supaya kau dapat pahala, jangan cuma cari untung aja, tapi ini dampaknya panjang sekali nih. Bayangkan misalnya untuk bumbunya itu kan dari petani lagi kan, diolah lagi. Ari yang bilang tadi itu apa namanya? Alat untuk menaruh makanan itu. Iya, food tray, Pak. Ya, food tray itu kan alat makan. Ada juga misalnya di pabriknya ada juga buruh di situ yang bekerja. Iya. Jadi banyak sekali nih. Iya. Kira-kira kalau kita hitung ini tidak kurang dari 100 komponen masyarakat yang ikut terlibat menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung dari program ini. Nah, karena itu tahun depan ini bukan tahun depan ini. Tahun ini di tahun kedua periode pemerintahan Presiden Prabowo, itu orang-orang di sekitarnya yang mengurus ini harus serius mengurus ini. Ya, serius, sungguh-sungguh, dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi, kenapa dia gagal kemarin? Ya, mungkin karena dalam penunjukan dapurnya itu berdasarkan teman dan pertemanan. Itu berdasarkan kolega, berdasarkan warna, berdasarkan rambutnya lurus atau keriting, matanya sipit atau bulat, hidungnya mancung atau pesek, itu tidak boleh pendekatan itu yang digunakan. Tapi betul-betul pada kemanfaatan. Iya. Jadi dana besar ini bukan alat untuk bancakan mereka ya, Pak, sebenarnya ya, Pak ya. Tidak boleh dijadikan bancakan. Tapi memang selalu saja ada penumpang gelap. Iya. Nah, penumpang gelap ini harus dikurangi. Nah, disinilah untuk mengurangi penumpang gelap kita butuh namanya APH. Aparat penegak hukum juga harus masuk. Awasin. Oh, kalau kau macam-macam, kau mau digantung di Monas. Kira-kira begitu. Iya.
Menarik ya Pak ya, Iya. bahas MBG itu memang nggak ada habisnya ya Pak. Nggak ada, Soalnya karena ini tentang penerima anak-anak ini, Pak. manfaat, ya anak sekolah, ibu hamil, Mm-mm. ibu menyusui anaknya maksudnya, bukan ibunya menyusui ya. Itu memang hanya makan Iya, yang dia terima Betul. kan? Iya. Tapi pihak lain, Mm-mm. suaminya mungkin yang kerja di pabrik pembuat bumbu-bumbu dapur, dia kan ikut menerima manfaat Iya. dari situ. Betul Pak. Jadi sangat luar biasa nih program, tapi sekali lagi sangat luar biasa juga potensi untuk disalahgunakan. Iya. betul. Kalau catatan dari Selios itu kan ada dugaan risiko kebocoran itu sampai 8 triliun. Tinggi. Itu kalau tidak diawasi dengan baik. Nah karena itu ya wajar juga Selios juga dengan karena program MBG melakukan riset, melakukan pengawasan, dapat anggaran juga kan, Iyalah. juga bisa gaji karyawannya juga Iya. kan. Iya. Jadi ini banyak ini. Jadi para peneliti juga bisa dapat Iya, manfaat. manfaat. Anak-anak sekolah atau yang kuliah bisa buat riset, Riset. buat skripsi, Iya. buat tesis Iya. dari MBG ini. Iya, Iya. iya, iya. Dapat juga kan manfaat. Jadi manfaat langsung tidak langsung banyak. Banyak. Jadi ini Pak, terakhir Pak. Apa nih harapan Ari, harapan Bapak terhadap Ya, pemerintahan kita Pak? Kalau kita di Kabar Bursa, laporan-laporan ini apa yang kita bahas ini bisa dibaca di Kabar Bursa, baik di laporan khususnya, kita buat laporan khusus sahabat Kabar Bursa dimanapun Anda berada. Jangan pernah tinggalkan dan buka terus channel Kabar Bursa. Di sinilah bursa kebaikan kita semaikan. Banyak manfaatnya di sini gitu ya Nah, Pak ya. Kita berharap pada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di bawah kepemimpinan keduanya, dua kepemimpinan ini kan duetnya ini sangat saling menutupi ya, senior dan anak muda. Ya, memimpin kabinetnya yang cukup besar itu karena yang problem bangsa cukup besar yang harus diatur. Ini kita berharap semua program yang ditawarkan itu dikawal dengan baik dan memperhatikan tata kelolanya sehingga kemudian manfaatnya betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara. Lalu kemudian bahwa target 80% itu adalah targetnya presiden. Tapi target yang sesungguhnya sebagai kita sebuah bangsa adalah seperti cita-cita luhur bangsa di dalam Undang-Undang 45, itu adalah mencapai kemakmuran. Iya. Masyarakat adil dan makmur. betul. Nah, itu yang diharapkan. Nah, karena itu media juga punya manfaat, dapat manfaat dari MBG. Karena media punya objek liputan, Iya. kan gitu. Meliput Objek juga. liputan. Iya. Ari gimana Ri? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke ekonominya ya. Kalau misalkan memang semua program-program pemerintah ini mulai dari teknologi sampai juga kesehatan tadi yang bentuknya percepatan digitalisasi sampai juga MBG ini akan terasa manfaat nilai ekonominya kepada masyarakat sih. Jadi perputaran ekonomi itu tepat sasaran dan tidak salah tempatnya gitu. Tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak aja gitu, tapi semuanya seperti itu sih. Oke, makasih Ari, makasih Pak Usle. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga ini bisa menjadi evaluasi yang membangun tanpa mengintimidasi siapapun. Selamat 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Semoga hari-hari baik akan kita tempuh di tahun-tahun selanjutnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yuni Lawati pamit undur diri. Sampai jumpa.